Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nenga Ernawati. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Di sini saya akan mereview materi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang belajar. Definisi belajar. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut M. Sobri Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja dan bertujuan untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Tursan Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Tujuan belajar. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pengetahuan akan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang dan begitu juga sebaliknya. Kemampuan berpikir akan berkembang melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah atau membuat suatu konsep. Yang ketiga, membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai, sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Dalam proses menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi anak didik, seorang guru harus melakukan pendekatan yang bijak dan hati-hati. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadinya perubahan tingkah laku kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dalam bentuk diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembelajaran. Definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Menurut Munis Chatib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Menurut Warsita, arti pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik.
Menurut Chalil, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang keempat, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Yang kelima, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi atau dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Baik, demikianlah hasil materi review belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.